Masa depan itu seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management, karena hidup tidaklah sekadar hadir. Dan tentunya juga kepada semua yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini. Nah, live sharing session hari ini merupakan rangkaian acara kedua setelah webinar di tanggal 21 Agustus sebelumnya. Nah, di webinar kemarin kita sudah belajar banyak nih dari para Hadi dan juga Mas Gradi mengenai objektif dari marketing, cara membuat konten yang menarik, dan juga bagaimana penyampaiannya melalui sosial media. Dan juga udah dijelaskan sedikit pengantar dari Facebook Ads. Nah, untuk agenda diskusi kita hari ini, akan membahas lebih dalam lagi nih mengenai praktikal dari digital marketing itu sendiri. Jadi di sesi hari ini, kita akan semacam workshop dan lebih interaktif dibanding yang sebelumnya. Oleh karena itu, hari ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh dua orang narasumber kita, yaitu ada Mas Gradi, dan juga ada Mas Baihaki, atau yang biasa dipanggil dengan Mas Agai. Halo, Mas Gradi dan Mas Agai. Halo, siang, Melisa dan teman-teman. Halo, selamat siang semuanya. Halo, oke. Gimana nih, apa kabar nih hari ini? Udah pada siap ya untuk sharing? Siap, harus siap. Mantap, mantap. Oke, tentunya Mas Gradi dan Mas Aga ini akan sharing ya mengenai aplikasi dari digital marketing itu sendiri dalam kehidupan bisnis yang nyata. Supaya kita-kita nih yang awam juga bisa nerapin ilmunya dan juga mendapatkan cuan tentunya dari digital marketing. Nah, nanti juga ada sesi tanya-jawab ya teman-teman. Bisa drop pertanyaannya di kolom chat atau sesuai dengan nama kita hari ini, live sharing session. Nanti teman-teman bisa juga dikasih kesempatan untuk open mic ya, dengan cara raise hand aja. Nanti kita akan unmute dan teman-teman bisa langsung nanya ke pembicara kita. Oke, selain itu, saya infokan juga akan ada hadiah untuk penanya terbaik, yaitu saldo GoPay untuk 2 orang terpilih dari panitia. Dan juga tentunya perlu diingat-ingat ya materi hari ini, karena di akhir sesi nanti kita ada games, yang tentunya juga akan ada pemenangnya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi pertama dengan Mas Gradi ya. Mas Gradi ini sendiri merupakan seorang profesional digital marketer yang sudah bekerja di bidang data hampir selama 3 tahun. Kalau masih diingat di webinar yang lalu, Mas Gradi ini juga udah jadi pembicara ya. Jadi udah sempat memperkenalkan juga ada istilahnya campaign, ad set, ads, terus gimana sih perilaku customer berdasarkan teori yang kemarin itu AIDA ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba membahas lebih dalam lagi mengenai market survey. Jadi langsung aja kita dengerin materinya. Dan Kak, jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau nanti siap-siap raise hand ya teman-teman semua. Mas Gradi, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik Bu Melisa. Thank you banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin hadir di sini, buat panitia, buat semuanya lah. Gitu ya. Oke, jadi mungkin saya izin share screen sekarang ya. Oke. Ya. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini apa ya, di sesi saya ini mungkin cuma sebentar lah ya. Soalnya ini akan lebih banyak, lebih review yang kemarin sama aplikasinya sedikit lah di sini. Mungkin
bakal lebih banyak praktikalnya tuh bareng Mas Agai nanti ya. Dia udah lebih banyak ininya lah gitu, bisa dibilang case study-nya gitu, yang bisa di-sharing sama teman-teman. Kebetulan kalau saya ada sedikit inilah ya, non-disclosure agreement juga sama company saya, jadi mungkin saya akan lebih bawa materi yang kemarin, ditambah practicality-nya sedikit, dan dilanjutkan dengan satu buah case study lah gitu kalau dari saya. Mungkin kayak gitu ya gambarannya. Oke, jadi itu tadi kita akan bahas review singkatnya dulu. Channel-channel lain selain Facebook, soalnya itu juga yang dipakai gitu di company saya saat ini, yang mungkin bisa berlaku umum juga. Kemarin kita bahas Facebook Ads, tapi bisa juga gitu. Ilmunya Facebook Ads ini dipakai di tempat-tempat lain. Kita juga akan ada riset audience, itu yang paling gampang buat ngebuat ads-nya, sampai optimisasinya. Kita sempat dengar namanya Pixel, Pak Hardi minggu lalu sempat bahas juga, kita akan bahas sedikit lebih detail, lebih teknikal di sini, dan di akhirnya tanya jawab gitu. Oke, ya jadi ini mungkin perkenalan dikit lagi ya, yang masih ada yang mungkin udah kenal, ada yang belum kenal. Ya, saya masih bekerja di sebuah perusahaan rintisan di bidang home and living ya. Saya masih jualan mimpi melalui digital marketing ini. Dan tadi disebut ada dua ini ya, hal yang paling mendasar gitu di Facebook Ads ini. Yang pertama itu campaign, ad set, dan ads. Campaign itu sebenarnya tujuan dari beriklan. Ad set itu adalah cara kita untuk menarget customer-nya, kita mau spend budget kita berapa, dan ads itu apa sih gitu. Kayak tampilannya lah, gambar atau video yang kita kasih ke customer. Itu juga diukur dengan awareness, interest, desire, action, AIDA tadi. Jadi kayak kita tahu seberapa sih orang tuh tertarik, bahkan sampai mau gitu melakukan apa yang kita harapkan dari objektif di campaign ini. Jadi kayak kemarin masih ingat ya contoh yang mau jadi presiden tuh gimana sih itu campaign-nya. Adset-nya kita di tiap-tiap pulau itu kita harus spend uang berapa, caranya seperti apa, apakah gambar-gambar itu lebih cocok gambar partainya atau orangnya, dan orang-orang yang aware akhirnya bisa tertarik untuk sampai memilih gitu sebagai caleg. Ya, oke, mungkin mau tanya dulu nih teman-teman, pasti udah cukup familiar ya dengan yang namanya saham atau Bitcoin gitu. Mungkin boleh bantu jawab atau angkat tangan siapa yang tim saham atau siapa yang tim Bitcoin nih. Oke. Ya, sekarang sih ini ya, kayak lumayan marak lah gitu orang apa ya, punya pendapat gitu kayak saham lebih bagus dari Bitcoin atau sebaliknya gitu. Kenapa return-nya lebih gede nih kalau Bitcoin? Kalau saham itu kayaknya susah lah buat dapetin untung sekian persen gitu. Kayak pengennya kan ngelipet-lipet, pengen cuan cepet gitu orangnya. Tapi jawabannya sih ini ya, kayak kenapa saya bawa anekdot ini gitu. Karena minggu lalu sempat ada yang nanya juga, Mas, mendingan Facebook, mendingan TikTok sih sekarang, kayak TikTok kan lagi naik banget nih. Nah itu jawabannya tetap tergantung gitu. Kayak apa ya? Jadi kayak ini dua-duanya tuh ada kelebihan kekurangan masing-masing. Yang penting kita tahu kita tuh lagi masuk di mana sih. Anekdot ini juga, kita kan berinvestasi. Kita artinya menginvestasikan uang, waktu, dan tenaga kita di jalur-jalur marketing. Di Facebook, di Google, ataupun di TikTok. Jadi bisa dibilang tuh kita bisa punya banyak channel gitu. Kita kan tahu ya medsos itu beragam dan orang punya waktu yang mereka curahkan ke dalam sosmed ini macam-macam gitu. Kita juga bisa gitu. Mau iklan di WhatsApp, ya di Messenger, TikTok, Facebook dan sebagainya boleh, tapi kita harus tahu gitu. Kita kenapa kita berikan di sana kayak minggu lalu dan terukur. Kita mau spend budget kita berapa. Kalau misalkan kita budgetnya berlebihan dan kita targetnya di tempat yang salah, yaitu yang bisa dibilang boncos itu kata orang-orang sekalian gitu. Ya, jadi mungkin ini ya kayak salah satu caranya gitu untuk melihat apakah ini trennya lagi bagus atau enggak sih kita ngiklan sesuatu gitu. Itu dipakai namanya tuh Google Trends gitu. Jadi ini tadi ya masih Bitcoin versus saham gitu. Ini Google Trends ini toolsnya free. Ini nanti bisa teman-teman cari sendiri lah. Klik langsung Google Trends dan bisa pakai keyword lain-lain. Jadi di Indonesia ini, selama 5 tahun ke belakang itu trennya seperti apa sih? Ternyata kita lihat di tahun 2018 tuh, itu yang warna biru, yang Bitcoin, itu lebih tinggi interest-nya dibanding saham. Itu waktu zaman-zaman lagi naik-naiknya lah Bitcoin gitu. Kayak dari berapa sampai berapa, itu banyak teman-teman saya yang dulu masukin untung nih 1 juta jadi 5 juta gitu. Tapi pada akhirnya pada saat turun itu gara-gara apa?
banyak yang rugi juga gitu di sana. Nah, interest turun tiba-tiba, tapi orang sebenarnya di sini udah mulai tahu kan, makanya semenjak tahun-tahun itu ada sedikit periode lebih tenang tapi perlahan-lahan akan naik juga gitu, ditunjang dengan PPKM sekarang. Orang-orang kayak makin beralih ke digital, lebih ngerti gitu, kayak oke ini sebenarnya apa sih, jadi makin belajar dan interest naik lagi. Tapi saham juga naiknya banyak banget gitu di sini. Nah, artinya itulah kenapa kayak platform digital itu banyak yang bermunculan lah gitu untuk trading saham, trading Bitcoin. Itu karena mereka melihat, oh interest orang-orang seperti ini gitu. Jadi kayak ini adalah salah satu metode untuk melihat market sebetulnya sedang mengarah kemana sih. Ini bisa dipakai juga kayak kata-katanya, misalkan sofa atau kasur atau dagangan teman-teman sekalian lah yang bisa kelihatan, oke artinya orang-orang di Indonesia atau mungkin di Jakarta, Bandung, di kota asalnya masing-masing, itu tertariknya seperti apa sih? Kurang lebih seperti itu. Jadi itu bakal bisa ditarik ke Google Ads. Google Ads ini bisa bentuknya video, gambar, ataupun keyword gitu. Tapi biasanya di sini tuh ada keyword lah yang dipakai tempat saya. Itu agak kecil di bagian bawah. Kita bisa pakai fitur keyword planner. Keyword planner ini apa sih? Google itu punya algoritma sendiri lah untuk menentukan kira-kira sebetulnya landscape-nya seperti apa sih? Apakah banyak atau sedikit orang yang melakukan pencarian? Untuk kata kunci sofa, setiap bulannya rata-rata ada 50.000, 49.500 ya. Tapi kompetisinya tinggi, high. Jadi banyak sebetulnya orang-orang yang mencari sofa gitu melalui Google Search. Dan artinya ada kecenderungan orang untuk melihat, oh saya mau cari sofa lewat Google aja deh gitu. Kurang lebih kayak gitu, kayak bisa sih kita berkompetisi di sini, tapi kompetisinya tinggi. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita selanjutnya apakah kita mau invest di channel ini atau tidak gitu. Biasanya udah ada rekomendasinya. Tapi di sini kita harus punya Google My Business dulu untuk bisa beriklan lewat Google Ads. Ini bisa diluncurkan ke YouTube, ke Google Search atau Google Display Network. Jadi kayak kadang-kadang di mana-mana kita bisa lihat oh ada muncul gambar apa gitu lagi main game atau apa tiba-tiba ada gambar itu salah satu dari bentuk Google Display Network juga lah gitu. Oke. Jadi itu ya tadi cuma gambaran singkat aja tapi hidup ini ya campuran lah semuanya. Gak harus Bitcoin semuanya, gak harus saham semuanya, gak harus TikTok, gak harus Facebook, gak harus Instagram, tapi kita harus tahu gitu kenapa kita bermain di channel-channel tersebut gitu. Karena ya itu campurannya dan kalau kita pilih channel atau lingkungan yang kurang baik, mungkin akan terefleksi di kehidupan kita juga di masa depan. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu juga riset audiensnya. Kenapa sih kita makin bisa tahu gitu sekarang secara online? Karena makin banyak waktu kita yang dipakai itu makin jadi data. Dikumpulin sama Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, ini report yang ada itu di apa ya? Digital 2021 Indonesia itu dari Hootsuite dan ada lain-lain juga yang bikin merangkuman dari Indonesia itu seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang ngabisin waktunya sama ya, 3 jam 15 menit sehari. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya itu rahasia kita masing-masing lah ya. Tapi sekalipun rahasia kita masing-masing, sosial media tahu. Gitu. Karena apa? Kita kan lihat-lihat di e-commerce, di sosial media itu kan dilacak semua-semuanya. Suka nggak suka, karena itu gratis dan menyenangkan, supaya experience kita bagus, makanya kita tuh direkam lah tanda kutip. Gitu. Jadi ada dua sisi mata uang lah di sini. Gitu. Nah, dari data-data itu kita akhirnya bisa tahu nih audience insight ya di Facebook page ini. Kita bisa lihat, oke itu kan ada tombol create ad gitu. Dan potensi audiens itu 17 juta. Itu dapat dari mana aja sih? Itu orang-orang di Indonesia umur 25-55, itu di yang bagian kanannya kalau dilihat, untuk laki-laki dan perempuan, tertarik dengan furnitur. Ada 17 juta, ini marketnya cukup besar lah ya bisa dibilang gitu. Orang yang tertarik ke furnitur. Jadi kayak orang-orang inilah yang akhirnya bisa kita bikin iklan untuk kita jualan lah gitu. Meskipun ini kan luas banget ya, kita nggak tahu juga gitu apakah ini orang-orang yang paling tepat atau enggak. Kalau misalnya kita mau mencapai orang segini banyak, kita harus spend uang banyak juga gitu. Jadi makin banyak kita bermedsos, makin dikenal gitu. Facebook tahu kayak, oh kita sukanya konten seperti A, konten seperti B. Makanya kadang-kadang kita agak-agak ini ya, lagi ngomongin apa atau lagi mikirin apa, tiba-tiba kok dapat iklan yang kayak kita pikirin gitu. Kayak lagi ngomongin kosmetik, tiba-tiba iklan kosmetik. Lagi mikirin
GoFood gitu, lagi pengen makan apa, tahu-tahu dapat iklannya makanan gitu. Ya, itulah yang bisa dilacak kayak waktunya, tendensinya kira-kira seperti apa, makanya bisa muncul iklan yang relevan dengan kita. Gitu. Nah, itu dioptimisasi artinya dari data-data yang ada. Kenapa sih bisa kejadian seperti itu? Karena Facebook udah bisa ngebantu para marketer, teman-teman sekalian, untuk mencapai customer-nya dengan optimisasi ini. Itu ada di level ad set. Ya, yang tadi gitu kita bisa lihat minggu lalu sih seperti ini ya, kayak kita mau spend budgetnya berapa, kita bisa mencapai berapa orang gitu. Nah, itu udah dikelompokin lah gitu audiensnya, supaya kita bisa target mereka dengan cukup ini ya, fokus gitu. Nggak buang-buang duit, nggak buang-buang tenaga ke orang-orang yang tepat gitu. Itu dibantu dengan yang namanya pixel. Pixel itu apa sih? Sebetulnya kita bisa lihat di website. Saya ambil contoh Kaskus gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang masih main, ada yang ya sempat tahu-tahu aja gitu, tapi saya cukup yakin lah pada tahu. Itu ada, kita bisa lihat di Facebook Pixel Helper, itu adalah kode sih sebetulnya. Jadi kayak setiap kali kita melihat page, kita mengklik sesuatu, akan direkam oleh Facebook Pixel ini. Dia tuh setiap kali page loading, dia akan terload juga, makanya bisa tahu, oke, Bapak Ibu, teman-teman lagi klik apa, lagi ngeliat apa nih. Nah, itu jadi ketahuan, oke, Bapak A sukanya konten-konten horor. Ibu B sukanya belanja kosmetik, gitu. Makanya bisa ditarget akhirnya dengan seperti ini. Itu juga yang bakal nanti dijelasin banyak lah sama Mas Agai gitu ya, untuk optimisasinya dan budgetnya gimana sih proporsinya, karena akan beda-beda untuk setiap industri dan setiap perusahaan. Itu kebutuhannya pasti beda. Makanya profesi digital marketing lagi cukup hangat lah sekarang-sekarang gitu ya. Gambaran pixel nih kayak gini. Jadi ketahuan aktivitas-aktivitasnya, ada page view-nya berapa, ada terus view kontennya apa gitu. Sebetulnya bisa juga kita set up aktivitas yang khusus gitu, kayak custom punya kita sendiri, misalkan purchase atau link click gitu. Itu bisa kita pasang di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ini lebih teknikal, bisa tanya-tanya nanti atau belajar sendirilah di kedepannya, tapi harapannya ini buat trigger awal dulu gitu. Nah, oke, ini langsung aja ke kasusnya gitu yang bisa dilihat. Jadi kan kemarin minggu lalu sempat kita bahas ya, ada optimisasi kasusnya itu, campaign-nya kita bisa ke mana ya, dari brand awareness, traffic, dan sebagainya gitu. Nah, ini di company saya sempat kemarin kayak gini, saya sensor angkanya kiri kanannya, tapi kurang lebih ini grafiknya menjelaskan biru itu spending atau uang yang kita keluarkan, dan kita dapat link kliknya tuh seperti ini gitu. Nah, gambaran dari kasus ini dituliskan, optimisasi campaign-nya pertama tuh pakai event pixel, link click. Nah, sebelumnya tuh purchase. Jadi kayak dimulai bulan Maret, kita optimisasi ke link click nih. Nah, kalau menurut teman-teman ini bagus atau enggak nih? Kalau ngelihat grafiknya gini. Spending-nya kurang lebih sama, tapi link click-nya naik nih. Ada yang bisa bantu di sini dikit? Sorry. Oke. Ya. Mungkin kalau misalkan belum terlalu kebayang, nggak apa-apa, dijelasin dikit dulu aja ya. Nanti yang lebih kebayang lewat Mas Agai gitu. Mas Agai yang bakal lebih banyak sharing live-nya lah gitu. Saya cuma bantu jembatannya dari minggu lalu untuk yang materi hari ini. Nah, jadi kita tuh lihat di sini link kliknya kan naik cukup drastis lah di sini. Itu sebetulnya bagus dan jelek. Kenapa kita tuh ngelakuin ini? Ada sebabnya. Waktu bulan-bulan Februari ke Maret ini tuh kita lihat, oke, kayaknya lagi agak sepi deh gitu orang-orang yang mau purchase. Karena Facebook kan tadi nyariin orang-orang yang akan belanja di kita. Kita bisa pilih custom audience-nya, tapi lagi seret. Karena apa? Orang-orang mungkin lagi banyak jualan di waktu-waktu ini juga. Atau orang-orang yang mirip-miripnya ternyata emang lagi nggak terlalu minat untuk belanja di sini. Nah, makanya saat kita ubah ke link click, optimisasinya dia tuh jadi naik cukup drastis dengan spending yang sama. Tapi kualitas orang-orangnya itu nggak sebagus itu. Gitu. Maksudnya nggak sebagus itu gimana sih? Nah, mungkin artinya orang-orang yang cuma suka ngeklik-klik iklan yang iseng pengen dilihat doang, itu yang jadi ditarget oleh Facebook. Nah, ini bagus atau jelek? Tergantung tetap. Tapi so far strateginya lumayan works. Kenapa? Karena kita udah spend cukup banyak, itu jadi audiens baru kita. Orang-orang yang sebelumnya nggak tahu adanya tempat saya bekerja ini, jadi tahu.
Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap kali mereka berpikir kayak, oh saya mau beli barang A gitu, ternyata dijual di company saya, itu bisa orang-orang tuh ingat, oh ya waktu saya pernah lihat iklannya, dan kebetulan dia lagi dapat iklan berikutnya lagi yang retargeting, itu jadi dia akhirnya belanja di tempat saya. Kurang lebih kayak gitu gambaran singkatnya, ini introductory aja ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanya, mungkin boleh langsung aja tulis di ini ya, di kolom pertanyaan, nanti dibantu oleh Bu Melisa untuk pemilihan ya gitu. Thank you teman-teman. Oke, thank you banget Mas Gradi untuk sharingnya ya. Jadi kita sekarang udah tahu nih, kalau misalnya kita mau bikin iklan tuh bisa di beberapa platform ya, nggak cuma harus Facebook Ads, tapi bisa juga Google Ads, contohnya tadi ya. Nah, terus ternyata kita bisa juga search kata kunci tertentu. Jadi kita tahu ya, orang-orang tuh berapa ribu orang sih yang nyari kata kunci tertentu. Terus jadi kayak kita kalau mau bikin iklan juga ada dasarnya gitu, dan dan sesuai sama target dari iklan kita sendiri. Nah, penting banget juga ya tadi yang masalah perlu dioptimasi. Jadi bukan cuma sekedar nge-reach banyak orang, tapi juga harapannya yang ngeklik iklan itu juga bisa jadi conversion gitu. Oke, kita bisa coba lihat apa udah ada pertanyaannya. Mungkin yang mau raise hand juga boleh loh teman-teman, jadi kita bisa langsung ngobrol. Oke. Saya juga ada beberapa pertanyaan sih yang penasaran juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bikin iklan tuh lebih baik kita udah tahu gitu ya mau target ke siapa. Terus misalnya lebih spesifik mungkin region gitu ngaruh nggak sih Mas Gradi sebetulnya? Apa region? Area. Area gitu. Oke. Sebetulnya pasti berpengaruh ya, karena itu tadi kalau misalnya kita mau jualan barang A gitu, itu di daerah yang ya mungkin misalkan apa ya di daerah Jawa gitu, kita belum tentu gitu bisa jual hal yang sama di daerah. Kayak misalnya kita mau apa ya, mall kan mungkin nggak sebanyak itu ya di luar Pulau Jawa gitu, tanda kutip. Nah, mall-mall itu ada juga dari ini ya, kayak jualan kayak Starbucks atau misalkan barang-barang bermerek lain lah gitu. Mungkin di tempat-tempat lain itu nggak terlalu masuk, mereka masuknya ya lebih ke daerah ini ya, kayak barang-barang lokal lah gitu, yang mungkin secara harga lebih terjangkau, secara rasa lebih masuk ke mereka. Makanya itu juga yang perlu kita pelajari gitu di mereka gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya kita ada riset juga, pencarian seperti apa, tapi kita perlu bisa dapetin insight lebih banyak gitu. Mungkin dengan survei atau apa, kalau misalnya kita ada waktu gitu ya, dan ada tenaga untuk melihat secara lebih detail, itu bisa kita lakukan. Biasa kayak company yang lebih gede, udah bisa, tapi kalau company yang lebih kecil, mungkin dari ngobrol dengan langganan kita lah, gitu. Itu bisa ketahuan, oh rata-rata yang balik-balik ke kita seperti apa sih sukanya, mungkin dari sana bisa kita lihat gitu, oh produk seperti ini yang disukai, makanya bisa kita jadiin gitu untuk salah satu produk yang paling diunggulkan. Orang-orangnya seperti itu, kita cari yang mirip-miripnya lewat Facebook, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Kita ada pertanyaan sih nih, ternyata tapi bukan di Zoom, tapi dari YouTube event kita. Ada yang nanya kayak gini nih, Mas. Oke. Kira-kira butuh budget ads berapa sih kalau pengen mengcover area Jakarta, dan gimana ngukur success rate-nya? Mungkin bisa dijelasin kali ya, sebenarnya si ads ini tuh ngukurnya tuh gimana sih, berdasarkan apa gitu, untuk menentukan budgetnya? Oke. Kalau kita mau ngukur, itu sebetulnya gini sih, kita pertama-tama pasti nggak bisa langsung jor-joran di sana. Biasa kita eksperimen dulu lah. Rata-rata itu kalau best practice-nya itu kita spend kayak ya 100.000 gitu. Kita jalanin untuk seminggu sampai 2 minggu. Kita tes budgetnya kecil. Kurang lebih seperti itu. Nah, soalnya kenapa sih kita harus ini juga ya gitu untuk yakin dulu gitu. Apakah
apakah benar atau enggak gitu. Hipotesis kita kalau kita jualan A melalui jalur Facebook ini berhasil. Begitu juga dengan jalur-jalur lain ya. Gitu. Kalau misalkan di Jakarta, ya saya nggak bisa bilang juga gitu spending berapa. Soalnya kalau misalkan teman-teman mau spendingnya sekian juta gitu, itu sah-sah aja asal ada budgetnya gitu. Cuma kan pasti ada ini ya cap-nya juga kan di sana gitu, kayak makin gak efektif karena kita maunya misalkan dengan spending 1 juta kita dapat 10 orang gitu misalkan calon pembeli. Nah itu yang bisa kita ukur itu kayak apakah masih masuk nggak gitu ke hitung-hitungan kita. Misalkan kita cuma punya profit misalkan apa ya dari jualan barang harganya tuh 500.000 gitu, kita dapat profit 50.000 nih. Kalau misalnya kita dapat 1 calon pelanggan aja itu 70.000, mungkin itu yang jadinya nggak cuan gitu. Jadi itu dia kayak harus kita tes dulu nih, kalau misalnya kita spendingnya segini, masuk nggak gitu dengan apa yang kita mau. Sebenarnya kayak gitu aja sih, gitu. Apa kira-kira menjawab nggak kayak gitu? Soalnya kalau misalkan ditanya berapa patokannya, mungkin yang lebih tahu orang Facebooknya sendiri gitu. Jadi kita lebih bisa yang kita lakukan adalah testing dulu. Setelah oke, terbukti, kita baru investasikan lebih banyak. Mirip lah gitu kayak kita mau invest di ini ya, saham atau di Bitcoin, kayak mungkin kita pertama-tama masih kecil-kecil dulu lah, kita belum terlalu yakin gitu, ini gimana sih, begitu kita yakin, oh ini bakal bisa ngembang, baru kita gaspol, kurang lebih kayak gitu. Oke. Bener banget sih, memang harus diuji dulu ya, karena kita juga nggak tahu nih seberapa yang bakal kena impact ya dari ads yang kita bikin itu sendiri. Baru dari situ nanti kita perlu kayak review lagi gitu ya Mas berarti. Oke. Teman-teman nih ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat. Mungkin dari Mas atau Pak Aditya bersedia atau enggak kalau misalnya kita open mic biar lebih seru gitu ya. Pertanyaan menarik banget loh ini. Kayaknya lagi. Selamat siang Mas Grady. Oke. Ya, siang-siang Mas Adit. Ya, mohon maaf nih agak berisik Mas, saya lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Mas, kan saya lagi rintis usaha gitu lah Mas, kan baru mulai banget gitu. Dan bentuknya kayak handcrafting gitu lah Mas. Nah ini saya lagi bingung nih ya, karena kan budgetnya juga terbatas ya. Ini saya mendingan cari-cari influencer gitu kayak paid promote, atau saya maksimalin di bayar ads di IG-nya atau di platform-platform lainnya gitu Mas. Mungkin Mas Grady punya data atau punya insight nih yang bisa membantu decision saya nih, mana yang saya ambil. Gitu sih Mas. Oke. Jawabannya Mas, terima kasih. Siap. Thank you banget pertanyaannya nih. Nah, kalau misalkan saya reflect back gitu ya ke yang company saya ini, itu sih pertama-tama kan startingnya itu dari ini ya, dari ads dulu lah gitu, kayak pakai KOL atau Key Opinion Leader, itu yang influencer itu kita baru belakangan inilah gitu ya pakai gitu. Sebetulnya pasti akan ada efeknya lah ya masing-masing gitu. Dan kalau misalkan kita tahu gitu, berapa sih sebenarnya efektivitasnya? Mungkin mulai dari influencer dulu ya. Kan ada yang influencer yang makro, ada yang mikro, nano gitu. Jadi kayak dia bisa sekali posting nge-reach berapa juta orang. Ada klasifikasi kayak gitu. Mereka juga ada price list-nya. Nah, kalau misalkan mereka itu sebetulnya lebih cocok menurut saya sih lebih ke untuk awareness sih gitu. Mungkin kalau misalkan lagi ngerintis gitu, pengen dikenal dulu, itu bisa salah satunya lewat mereka gitu. Minimal tuh akan mendatangkan lah traffic ke website-nya Mas. Mungkin Masnya udah ada website atau gimana? Atau baru page Facebook atau Instagram aja gitu. Ini perlu diketahui juga gitu. Kalau misalkan masih relatif lebih kecil atau belum ada gitu ekosistem buat landing page-nya, mungkin lebih disaranin kita pakainya Facebook, Instagram Ads dulu sih. Soalnya mungkin secara budget lebih bisa kita kontrol dan efeknya lebih bisa kita jaga juga. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih Mas. Mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau misalkan kondisinya gitu ya, kelihatannya sih lebih cocok ini dulu lah, testing di Facebook Ads dulu kalau perkiraan saya. Mungkin kayak gitu sih. Oh, baru medsos aja ya? Oke. Ya kalau misalkan itu mungkin bisa collab-collab juga lah gitu nanti dengan yang lain-lain. Mungkin dari yang teman-teman yang sebenarnya kan kayak kita pengen lebih bisa dikenal kan, bisa diingat gitu. Pelan-pelan sih itu.
kalau starting awal banget, budgetnya lebih terbatas, mungkin lebih mending coba Facebook Ads gitu, kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan udah lebih ada, dan tahu nih kira-kira, oh ini orang yang bakal bisa jadi channel lebih baik gitu, itu baru kita invest di influencer. Soalnya kenapa? Kasarnya kita nggak terlalu tahu kan apakah orang tuh akan bisa langsung convert atau enggak gitu dengan bantuan si influencer tersebut. Rata-rata kalau makin luas jangkauannya itu lebih ke impression. Tapi kalau misalkan orang yang benar-benar praktisi atau di ahlinya nge-endorse usaha Mas Adit gitu. Nah itu mungkin langsung banyak ya, wah ini di-endorse sama bapak ini nih, kayaknya bagus nih, langsung convert gitu. Mungkin karena ada kedekatan personal lah kalau yang kecil influencernya gitu. Tapi itu trade off-nya lah. Mungkin kalau menurut saya tetap sih kita testing dulu lah di yang budgetnya lebih terkontrol, efeknya lebih terkontrol di Facebook Ads. Kayak gitu Mas kira-kira. Oke, semoga menjawab ya Pak untuk Pak Aditya. Oke, kita next ke pertanyaan mungkin yang terakhir ya di sesi ini dari Pak Agustinus Setiawan. Boleh coba kita ajak untuk live sharing aja kali ya. Halo Pak Agus. Ya, halo, selamat siang Mbak Melisa, Mas Gradi, dan rekan-rekan semuanya. Iya Pak, silakan Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Oke, begini Mas Gradi, terima kasih. Minggu lalu telah banyak saya ngikutin, banyak belajar dari Mas Gradi juga minggu lalu, dan sekarang ada tambahan ya materi yang luar biasa. Jadi gini Mas, saya saat ini kan lagi merintis untuk membesarkan konsultan manajemen ya, konsultan manajemen ya. Nah kebetulan saya masih menggunakan Facebook ya, Facebook dan Instagram ya. Nah saya itu sebenarnya pertanyaannya ini lumayan teknis dan saya ingin ada apa namanya pencerahan ya dari Mas Gradi yang sudah banyak berkecimpung di bidang ini. Jadi gini, cara membuat iklan, ya. Saya itu masih bingung. Jadi saya masih konvensional sekali ya. Jadi saya sudah mulai coba di Instagram 1-2 gitu ya. Tapi setelah saya baca kok rasanya kayak aneh gitu ya. Terus kayak nggak menarik gitu ya. Jadi saya ingin bagaimana caranya, strateginya membuat iklan yang menarik, tetapi ada catatan bisa untuk audionya beragam, Mas. Karena saya mau merangkul ke generasi X sampai yang milenial gitu. Kira-kira gitu Mas Gradi. Terima kasih banyak Mas Gradi. Terima kasih Mbak Melisa. Ya. Oke. Ya. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Agus ya. Oke. Ya, ya Mas Jadi Gradi. mungkin saya coba jawab sebisa saya nih gitu. Baik, untuk baik. Service ya, konsultan manajemen gitu. Mungkin kalau di sini itu apa ya? Artinya kan kita pengen tahu nih gitu kayak gimana cara bisa merangkul audiens yang cukup luas gitu ya. Nah, mungkin kalau di sini ini sih Pak Agus, kita kan bisa nggak cuma satu buah campaign gitu ya, bisa bermacam-macam, bisa banyak gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi konten nih, ads-nya yang tadi mungkin saya tangkap gitu, itu gimana cara supaya lebih bisa merangkul semua, itu kalau saya rasa sih apa ya, mungkin kontennya tuh asal pesannya jelas sih sebetulnya. Kayak kita mau menyampaikan apa, kita mau menjual apa gitu. Kita memperkenalkan diri kah atau langsung jualan gitu. Biasanya kan kita harus kenalin diri dulu, kayak mungkin kayak apa ya, iklan yang pertama landing page-nya ke company profile gitu. Makanya kayak kata Pak Hardian minggu lalu kan sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian gitu. Tapi kalau misalkan kita sharing juga ke orang yang mungkin kurang tepat, jadi nggak selling-selling gitu kan. Nah, di sini kalau misal kontennya mau cukup umum gitu, itu ya mungkin lebih ke yang apa ya, agak relatif lebih minimalis, simple gitu. Kalau bisa dibilang apa ya, itu pun dugaan saya gitu. Karena apa, bisa jadi dengan ngubah fontnya sedikit, ngubah warnanya sedikit, itu bisa jadi beda hasilnya, Pak. Makanya ada fitur yang disebut A/B testing. Jadi kita ngetes kayak, oh kontennya A hasilnya gimana, kontennya B hasilnya gimana. Gitu. Bisa juga ada C sebetulnya. Jadi kayak kita bisa ngetes ke banyak orang dengan budget tertentu, kita bisa, oh ternyata yang lebih disukai itu seperti ini. Makanya digital marketing itu cukup dinamis lah. Tiba-tiba orang bergeser lagi ininya,
dari situ kita bisa dapat pelajaran lagi. Itu yang disebut ya apa ya, eksperimen lah dan jam terbang gitu. Karena kebetulan saya ada bantu di bagian untuk jasa interior, tapi nggak sampai ke konsultan manajemen gitu. Nah itu mungkin agak beda juga, kalau desain interior kan agak jualan di visual ya. Kalau konsultan manajemen mungkin harus lebih menarik di sisi apanya ya, ininya lah gitu, pain point-nya orang-orangnya sebetulnya tertariknya di mana sih kira-kira. Mungkin kasus untuk umur 20-an sama umur 40-an itu beda gitu. Mungkin di umur 20-an lebih tertariknya, oh saya gimana caranya bisa merintis usaha gitu atau gimana. Saya kurang tahu juga, tapi itu bisa kita tes gitu di sana. Kalau yang umur 40 udah lebih ke optimasi gitu, mungkin udah berjalan berapa tahun, lebih efisien, lebih efektif. Mungkin kayak gitu sih, Pak. Oke, semoga menjawab ya Pak Agus. Thank you juga Mas Gradi untuk jawabannya. Dan juga makasih banget udah sharing sama kita hari ini di sini. Oke, next kita bisa langsung aja ya masuk ke sesi 2 yang nggak kalah seru juga nih, karena kita bakal bareng sama Mas Agai. Nah, Mas Agai ini merupakan CMO atau Chief Marketing Officer di Didimax. Nah, di sesi hari ini Mas Agai akan sharing mengenai gimana sih best practice penggunaan online ads, dan ada juga contohnya nanti dari pengalaman dari Mas Agai sendiri sampai bisa dapat sales yang angkanya sih lumayan fantastis. Jadi jangan kaget ya para peserta. Jadi kita langsung aja dengerin sharingnya dari Mas Agai. Mas Agai boleh ya waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo, tes. Oke, makasih. Halo semua, selamat siang. Pertama-tama, makasih buat Griti Event udah ngasih kesempatan saya hadir di sini, sama sebenarnya sebagai pelaku usaha, mungkin seperti beberapa teman-teman di sini. Jadi maksud dan tujuan adalah di sini untuk ayo kita saling sharing yuk gitu. Nah, sharingnya di bagian mana? Yuk, mari kita fokus ke permasalahan di Facebook Ads. Karena kalau misalnya kita bahas Facebook Ads, Google Ads, semua itu bakal panjang banget. Dan masalahnya akan fokus di mana? Pertama-tama, izinin saya buat share screen dulu ya. Sorry, udah masuk kan? Ya, udah kok Mas Agai. Ya, kayaknya gini aja cukup sih, nggak usah saya full screen ya. Karena ini saya bakal sana kemari dan saya juga bakal membuka dashboard, ngeliatin gimana sih cara nyeting ads gitu. Oke, kita bakal bahas best practice for Facebook Ads in August 2021. Lah, kok cuma di Agustus doang ya, 2021. Kenapa? Oke, jawabannya karena nggak selamanya best practice iklan tuh gitu-gitu aja, karena pasti ada update tuh. Contoh, belum lama ada update iOS 14. iOS 14 itu memungkinkan penggunanya itu untuk nggak ngelihat iklan sesuai dengan opsi yang dipilih gitu ya. Nah, pada saat itu si Facebook ini perlu masa pembelajaran yang waktu itu bilangnya butuh 1-3 bulan, dan disarankan untuk advertiser tidak memakai audience lookalikes karena sedang tidak optimal. Nah, itu kan info kayak gitu penting banget dong. Jangan sampai kelewatan gitu. Terus yang baru-baru ini adalah info tentang umur. Yang tadinya ini optimal audiensnya adalah 18+ ke atas. Mulai di Indonesia ini berubah jadi ke 21 tahun ke atas untuk iklan Facebook. Nah, dan ini kenapa sih kok sampai 65+ jauh amat? Gimana kalau jual kaos tapi ternyata pasarnya ini 18-24, ngapain gitu ke 50? Oke, jawabannya gini. Nggak semua orang umurnya itu terdeteksi di Instagram dan Facebook. Jadi mereka dideteksi sebagai unknown. Nah, kalau mereka itu adalah ternyata prospek, itu kelewatan, itu sayang banget. Makanya disaranin kalau pakai umur audiens, udah aja dipanjangin, mulai dari 18 ke 65. Oh sorry, kalau sekarang dari 21 sampai 65++. Gitu. Nah terus dari mana sih cara dapat info kayak gitu? Yaitu tentunya dari program diskusi dengan pakar marketing Facebook buat advertiser baru nih. Ini ada linknya di sini ya. Nanti kurang lebih bakal seperti ini. Ini saya sering seminggu sekali saya pasti diskusi sama orang Facebook. Jadwal saya nih minggu depan
hari Jumat jam 2. Nah, ini kita bisa dapat insight-insight baru, bisa dapat update baru, dan rekomendasi-rekomendasi budget, karena kompetitif ya. Kan yang iklan Facebook nggak kita doang, gitu kan. Yang usahanya mirip nggak kita doang, kita ada di, ya, ada yang di Blue Ocean, ada yang di Red Ocean gitu. Kompetitif. Jadi kita tentunya perlu info yang banyak. Oke, apa sih yang mau dibahas sekarang? Ya, masalah. Tentunya dari masalah kita mulai ya. Jadi masalahnya emang apa aja sih itu kalau kita ngiklan di Facebook Ads? Satu, nggak ngaruh ke konversi atau penjualan. Jadi ngiklan aja, tapi nggak dapat apa-apa ya, itu parah. Terus yang kedua, udah ngaruh nih penjualan, tapi ROAS-nya kecil. ROAS-nya kecil bisa dibilang mungkin strategi 1:1. Atau misalnya gini, budget iklannya 18 juta, tapi hasilnya 18 juta juga. Jadi secara nama latin, boncos. Dan yang ketiga, ROAS-nya udah bagus nih, sempat bagus untuk waktu seminggu misalnya. Oke, udah dapat ROAS 10, spending 100.000, tapi bisa dapat ya kali 10, jadi berapa? 10 juta. Iya, 10 juta apa 1 juta? Aduh, sorry, kalkulator lagi mati. Nah, intinya gitu, ROAS-nya udah bagus, tapi pas mau ningkatin budget untuk dapat hasil yang lebih bagus lagi, loh kok iklannya learning fast lagi ya. Terus juga pun hasil ROAS-nya nggak sebagus sebelumnya, yang tadinya kali 10 jadi kali 5. Nah, itu kurang lebih kita akan fokus di 3 masalah itu dulu. Nah, ini untuk membahas iklannya nggak ngaruh. Nah, ini ada 4 alasan sih yang saya bakal paparkan. Satu, dia nggak pakai objektif konversi. Nah, objektif konversi itu adalah ini nih, kita lihat dulu aja ya di dashboard. Ini objektif konversi di sini. Ini objektif yang bisa nyari pembeli sebenarnya, purchase, leads gitu. Mesin ini nih yang nyari orang yang cocok untuk bisnis Anda gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak pakai konversi, ya iyalah susah untuk mendapatkan konversi karena memang objektifnya namanya aja udah konversi itu. Terus yang kedua, udah pakai objektif konversi, tapi bisnisnya ini nggak ada brand awareness. Ya, itu cenderung boncos gitu kan, karena iklan lewat, bisa lalu lalang sampai 67 juta kali ke orang, tapi yang klik cuma 300.000, yang beli cuma 2.000. Itu karena kenapa? Karena nggak dikenal gitu kan. Beda sama hal yang masuk, dikenal, klik rate-nya bagus, CPR-nya juga akan jadi bagus. Nah, terus yang ketiga, jenis kontennya kurang lengkap. Jenis konten kurang lengkap itu membuat performa iklan ini jadi sempit. Karena iklan itu dalam satu campaign, tadi kan udah dijelasin sama Mas Gradi ya, dalam satu campaign bisa berbagai macam dalam satu adset bisa berbagai macam ads. Nah, minimal itu adalah 3 jenis sebenarnya. Kita masukin single image, kita masukin carousel, kita masukin video. Tujuannya buat apa? Tujuannya karena ada beberapa orang yang nggak bisa nonton video, nggak optimal kena video, jadi Facebook nggak akan targetin dia by video, tapi dia optimal dengan carousel. Terus pun dia nggak bisa kena carousel, dia masih bisa kena single image. Nah, bentukannya nanti kalau ternyata dia udah sedikit terpancing dari single image, ada kemungkinan juga dia bakal kena video. Kurang lebih kayak gitu. Nanti bakal kita bahas lebih detail ya. Terus yang keempat, kontennya nggak menarik, dan lebih parah lagi, isi kontennya itu nggak ada key message dari perusahaan yang nyambung ke audiens gitu. Jadi ngiklanin apa sih gitu, atau iklannya sama aja gitu kayak iklan-iklan yang lain. Udah tahu produknya kompetitif, apalagi bisnis-bisnis yang sedang ini perang harga, tapi iklannya sama, gimana mau menang? Nah, kayak gitu. Rekomendasinya, yang jelas gunakan objektif konversi. Supaya apa? Supaya ada konversi. Nah, terus masalahnya kalau udah konversi, tapi kan nggak ada brand awareness gitu kan. Cara pertama buat masukin brand awareness, ini cara ini saya masukin campaign by
driversnya itu influencer karena itu udah paling efektif. Tapi gimana kalau misalnya mau coba tanpa influencer gitu? Oke, ada caranya. Ini saya nunjukin progres di sebuah brand namanya Goofy. Brand yang cukup PR, brand kecil tadinya tahun lalu. Namanya aja Goofy, tapi tulisannya GVFI gitu. Itu aja udah PR gitu sebagai brand awareness. Tapi bisa tumbuh dengan kita pakai performa awareness yang nanti kita konversi pakai budget iklan konversi gitu. Ini kita bisa lihat Desember masih dapat 400 pesanan, 361, 497, naik di Mei udah mulai pakai konversi jadi 1.700, naik lagi 3.900, Lebaran naik lagi 6.000-an lah gitu. Terus karena barang habis bulan berikutnya cuma dapat 4.000, tapi ketika barang datang lagi bisa naik lagi ke 7.000. Nah ini sebenarnya kalau mau coba gain awareness cuma pakai objektif dari iklan doang. Ini rekomendasinya bisa pakai jangkauan karena ini murah. Jadi iklan yang pakai jangkauan ini nyampainya tuh kurang lebih cuma sekali ke orang, tapi orang bisa banyak. Jadi kayak 100.000 udah bisa ribuan orang, ratusan ribu orang lah gitu. Nah, terus penayangan video ini apa? Ini kalau misalnya dipakai Facebook yang bahasa Inggris namanya TruePlay. Jadi TruePlay ini dia ini bisa nyari audience yang kurang lebih efektif buat nonton video sampai 15 detik. Nah, itu kan kondisinya banyak tuh. Ada yang lagi kena wifi, ada yang kuotanya kuat, yang gitu-gitu yang biasa diincar sama iklan. Nah, usahakan di konten kita dalam 15 detik itu ada awareness-nya di situ. Nanti audiensnya bisa kita pakai di retarget untuk yang konversi. Nah, konversi kalau offline ini boleh pakai kunjungan toko, tapi masih paling efektif untuk digital ads adalah konversi dan penjualan katalog. Penjualan katalog ini biasanya penggunaannya buat kayak clothing line ya, termasuk ya usaha inilah yang lagi saya kerjain di sini. Jadi penjualan katalog ini mostly makainya dari Shopee gitu. Dan gini, yang namanya iklan konversi itu kan perlu pixel ya. Pixel itu kalau kita web sendiri udah enak aja nyambung, bisa tanam di mana-mana. Tapi kalau semisal marketplace gimana? Pixelnya kan nggak ada. Ada syaratnya adalah join Shopee Mall untuk Shopee ya gitu. Terus minta untuk kerjasama di CPAS, CPAS gitu. Jadi nanti kita bakal di-share pixel Shopee supaya apa? Supaya kita bisa retarget orang-orang yang masuk ke toko kita di Shopee, orang-orang yang lihat produk kita, orang-orang yang ATC, yang masukin produk mereka ke keranjang. Jadi bisa apa ya? Bisa ngegelitik orang yang tadinya belum beli buat jadi purchase. Nah, kayak gitu. Nah, terus apalagi sih? Nah, ini kita bakal bahas yang secara paralel jalanin campaign drive by influencer bersamaan dengan campaign Facebook Ads. Nah, ini kalau paralel enak banget. Jadi, kita punya campaign. Yang jelas, influencer itu kan udah punya AIDA-nya sendiri ya. AIDA-nya itu yang nanti kita pakai untuk menetes ke funnel AIDA kita, AIDA bisnis kita. Itu nanti bakal saya jelasin lebih detail. Nah, oke. Ini sekarang kita lihat ini dulu deh, gimana caranya buat ngeluasin target dari iklan. Tentunya kita butuh semua ads. Ini saya contohin ya. Nah, ini kita ads itu harus lengkap dalam satu campaign. Misal contoh ini yang JPEG, single image gitu. Dengan penawaran yang ada di konten, yang ada di copyright, caption, segala macam itu, tapi targetnya pun harus tepat. Ini image, terus ini yang namanya carousel ya. Ini semua harus ada, karena semua orang beda-beda kenanya. Dan harus kena semua tapi. Nah, terus ini yang video. Nah, video ini kebetulan video ini ditargetin untuk orang-orang
yang pernah ngelihat ke Shopee Goofy. Jadi dia udah tahu produk Goofy itu seperti apa gitu. Nah, di sini tinggal ngegelitik lagi. Gimana sih cara dapat diskon lebih gitu? Dijelasin. Ini cara klaim voucher. Walaupun sebenarnya itu mudah ya, tapi namanya audiens rupa-rupa lah gitu. Nggak selalu mereka dapat info yang mudah kecuali kita tekenin infonya ke mereka. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini harus lengkap. Ada single image ya, ulang lagi ya, ini single image yang kayak gini. Terus ada video sama ada carousel yang tadi yang bisa digeser-geser. Nah, terus sekarang nyalain CBO atau campaign budget optimization, lalu targetkan minimal 2 assets. Nah, ini nih. Ini yang namanya budget optimization. Saya mungkin pakai ini. Ini ya, ini jadi adanya di kelas campaign di editnya. Ini edit, itu tombol yang ini. Pengoptimalan anggaran kampanye atau CBO. Buat apa fungsinya? Ya biar, kan kita nggak tahu ya kadang aset yang mana nih. Ini aset EGIG. Aset EGIG ini saya ambil dari orang-orang yang engage dalam retensi 365 hari ke Instagramnya yang namanya Goofy ini gitu. Jadi mereka yang udah pernah engage ke sana, yang mereka ya seenggaknya mereka entah udah ada interest atau desire bahkan di situ kan, karena mereka udah coba kepo ke situ, ditargetin iklan. Nah itu ngambil dari aset Instagram. Nah, ini aset Shopee, orang-orang yang lihat produk di Shopee, orang-orang yang lihat toko di Shopee, dan segala macam. Nah, ini nih, ketika kita nyalain tadi CBO, budgetnya ini bakal secara otomatis mengalir ke aset yang sedang efektif di hari itu. Kontennya gimana? Kontennya sama, cuman memang targetnya berbeda, gitu. Makanya aktifin CBO. Jadi, biar aja mesin si Facebook yang mikir, jangan kita yang mikir sendiri. Ini kira-kira hari ini yang lagi mantep audiens IG apa audiens Shopee ya, kan kita nggak tahu, tapi dia tahu, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah berikutnya. Setelah nggak ngaruh, masalahnya adalah ROAS-nya kecil. Ini kalau udah ngaruh gitu kan, ROAS-nya kecil, ya berarti kontennya nggak menarik gitu kan. Terus juga pasti ya dari bisnisnya ada kemungkinan dia kurang brand awareness gitu ke target iklannya. Jadi pengaruhnya ke CR atau conversion rate. Conversion rate itu minimal tuh 2% gitu. Tapi kalau misalnya sampai di bawah 2%, wah itu sebenarnya butuh banget kerja keras buat ngebangun awareness di pasar yang ditargetin supaya nggak sekecil itu, karena nanti bakal cenderung boncos biaya iklannya. Untuk ROAS kecil ini, masalah konten. Nah, kita jangan lupa nih untuk bikin konten. Bikin konten ini ya baiknya nggak ngasal pertama, tapi kita juga ngelihat dari, oke kita ingat masuk teori lah ya. Ini gimana sih orang si teori ini ngebagi-bagi orang dari physiological needs, kebutuhan pokok, security needs, belonging and love, esteem, dan self-actualization gitu. Jadi kalau produknya ini adalah produk basic gitu, yang kira-kira kaos gitu kan, kaosnya ini yang tapi levelnya level untuk kebutuhan ya, itu berarti secara needs ya kalau kayak gitu mainnya di Shopee. Nah harus cocok nih, berarti kalau kebutuhan pokok mainnya di Shopee, terus pertarungan di Shopee adalah perang harga, ya kita mau nggak mau masuknya perang harga. Kalau mau dengan teknik physiological needs ini gitu, dan itu bisa sebenarnya asal dapat pasarnya tepat, karena nggak semua orang sebenarnya bisa dapat target yang tepat buat jadi nanti konversi ke toko mereka. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya oke, kita masih ngomongin kaos atau mungkin produk lain yang lebih mahal gitu, itu jelas udah masuk di self esteem gitu. Jadi kita yang harus dibangun adalah pride-nya gitu. Nah berarti kontennya ini cukup mahal, berarti gimana bikin konten tapi yang bisa ngegelitik orang ini jadi pride lah pakai produk kita gitu. Misalnya kita misalnya ini deh Goofy ini nanti bakal pakai brand ambassador Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole kan seorang yang bisa menginfluence orang, dan orang-orang udah tahu lah dia main di film layar lebar dan segala macam.
orangnya keren, fashionable gitu. Nah itu dibawa jadi campaign. Nah itu baru tuh, itu memenuhi yang namanya konten esteem gitu kan. Nah, terus berarti konten itu juga selain kita mikirin dari tujuannya, kita juga harus ngebagi sebenarnya. Karena kita nggak bisa nih punya satu konten tapi isinya useful juga. Maksudnya useful tuh kita di situ nyampein info ya, info tentang misalnya, wah ini cara klaim voucher yang mudah gini, atau wah ini sekarang kalau beli satu dapat dua loh gitu. Tapi juga di situ ada atraktif, tapi juga di situ ada engagement, itu terlalu greedy ya. Jadi kalau bisa memang secara konsisten itu dibuat satu-satu aja. Jadi konten useful ini yang kayak gitu tadi, yang kita ngasih gimana sih, ada guna apa sih ini kita punya bisnis buat kalian gitu. Itu biasanya masuknya ke placement iklan, atau boleh juga di placement organik seperti ya Facebook, Instagram dan lain-lain gitu. Tapi kita fokus nyampeinnya tuh di pilar itu gitu, di pilar useful. Tapi sewaktu-waktu juga kita harus menggunakan yang atraktif. Supaya apa? Ya supaya kita attract people, ya kan? Ya itu bisa dibilang yang cocok kalau untuk saat ini TikTok dan Reel. Instagram punya Reel sekarang nih, gitu. Itu gratis, bisa penetrasi masyarakat di sana, penetrasi audiens, sorry. Itu bisa gratis. Asal apa? Asal kontennya native sama konten TikTok sebenarnya. Gimana sih konten atraktifnya ya? Mungkin kalau yang untuk pasarnya misalnya kita nargetin ya orang biasa lah, rakyat biasa gitu. Ya udah kita pakai yang receh-receh aja yang menarik buat mereka tapi lucu gitu. Nah, itu tuh kan mereka itu ngambil algoritmanya dari full watch ya. Jadi ketika punya konten Reel atau TikTok yang nonton full, itu bakal penetrasi lagi tuh kemana-mana, bisa sampai berhari-hari, bisa viewsnya nambah terus. Nah, disitulah nilai atraktifnya gitu. Terus engagement ini gunanya buat seenggaknya subscribe entah ke YouTube, entah ke Instagram, biasanya giveaway yang paling banyak dipakai ya untuk pilar engagement ini gitu. Nah, kalau yang pilar rekomend ini sebenarnya untuk yang gimana sih cara jadi member gitu. Nah, ini kalau ngajak orang lain dapat keuntungan apa gitu. Sebenarnya agak-agak useful, cuman rekomend ini lebih ke ekosistem. Kita build ekosistem lah buat di bisnis. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus rekomendasi lain untuk brand awareness. Kolaborasi sama figur atau perusahaan yang punya audiens loyal adalah jalan ninja terbaik. Kenapa kayak gitu? Ini kayak tadi yang sebelumnya saya bahas ya. Ini misalnya Aida dari funnel partner kita. Ambil contoh, oke saya ambil contoh yang saya kerjain aja ya. Rocket Rockers, band lama, punya audiens. Tapi mungkin nggak sebanyak selebgram sekarang gitu. Tapi gimana sih cara manfaatin audiensnya dengan Facebook Ads? Oh itu bisa. Jadi maksudnya apa ini? Jadi ini kita bikin tetesan deras nih dari funnelnya si Rocket Rockers. Gimana caranya loyal mereka ini kegiring ke awareness kita supaya mereka beli produk di Goofy misalnya. Jadi belum lama ini saya berkolaborasi ya. Ini saya liatin dulu ya sebelumnya. Ini namanya ROAS. Bentar. Sebelumnya pasti di sini udah tahu ROAS lah ya, return of ad spend, berapa kita spend, berapa kali itu balik gitu. Jangan tujuh hari ke belakang, jauhan lestari aja. Nah, ini ada ROAS yang gede banget. 29, beda sama yang lain yang reguler biasa. Nah ini kenapa? Itu karena saya pakai strategi ini. Funnel Rocket Rockers, saya dresin ke bawah. Nah itu gimana caranya? Pertama, kita harus partneran di BM dulu sama pihak Rocket Rockers-nya, manajemennya. Jadi setelah partneran di sana, kita bisa dapat aset yang orang-orang yang suka engage ke Instagram mereka. Yang jelas mereka ini udah interest, udah desire, bahkan mungkin udah ada action di situ kan. Yang kalau konser suka datang, kalau konser virtual suka nonton, nah actionnya di situ. Nah terus produk apa sih yang menarik buat mereka sebagai fans Rocket Rockers? Ya jelas produk kolaborasi Rocket Rockers dengan brand ini, brand Goofy gitu. Nah ini di sini saya punya target adalah 2.
Satu, orang yang ngelihat karena kita placementnya yang jualan di Shopee ya, orang yang tadi engage ke Shopee. Dua, orang yang engage ke Instagramnya Rocket Rockers. Makanya kenapa itu menjadi audiens yang tepat. Ini kita bisa lihat kliknya. Kliknya ini harganya cuma 280 perak per orang. Nah ini buat iklan konversi 1.900 itu udah bagus, tapi ini bisa 280. Kenapa? Karena kita langsung tusuk ke orang-orang yang loyal, bukan orang-orang yang nggak tahu apa-apa gitu sama ini produk gitu. Nah, sementara yang ini masih dapat orang-orang yang bukan siapa-siapa karena ini bukan aset Rocket Rockers gitu. Nah, apa sih yang diliatin sama mereka? Iklan tentunya. Iklan yang tadi saya sempat liatin. Yang ini. Jadi di sini nawarin buy one get one. Ini jadi ada sisa bahan kemarin tuh. Jadi saya jadiin kaos, saya jadiin bonus aja. Bonusnya kalau beli produk ini dapat ini gitu. Ya udah, tertarik dong. Lumayan, beli satu dapat satu, terus kita nongolin figurnya yang memang fansnya ini pada kenal mereka, pada suka lagunya gitu, pada suka nyanyi Ingin Hilang Ingatan segala macam. Dan akhirnya ya udah terjadilah ROAS yang tinggi itu. Dan memang ROAS paling tinggi bisa kita lihat ada di konten-konten dengan foto mereka dibanding yang isinya itu cuman foto model seperti ini. Ini kan cuma foto model aja nih. Gitu. Nah, jadi dari situlah kalau kita bisa kerjasama dengan partner yang punya audiens loyal, terus kita bisa bikin terus funnelnya ke bawah supaya mereka jadi beli di kita. Itu bakal valuable banget buat kita jadi brand awareness kayak gitu. Jadi bisa dan lebih cepat gitu. Terus kalau untuk budget iklan yang mau ditingkatin lagi gitu. Wah, udah bagus nih kan, kayak contoh nih udah bagus nih. Saya pakai yang lain deh. Yang ini. Ini udah bagus nih kira-kira nih hasilnya nih dapat prospek 23 untuk satu kali transaksinya nih nilainya 100 juta kalau yang ini nih, karena ini platform trading ya gitu. Nah, ini kita lihat bisa berapa, lihat mau mulai proses pembayaran itu 2 berarti minimal 200 juta lah gitu. Wah, kita mau naikin lagi nih. Tapi gimana? Pasti naikin ternyata kok malah jelek hasilnya. Gitu. Itu karena naikinnya salah. Jadi naikin yang benar itu sebenarnya cuma kayak gini, simple. 800 ribu ya. Ini khusus buat budget iklan per hari aja tapi ya. Dan saya rekomendasikan untuk yang mau kenceng, yang mau jor-joran lah gitu, itu jangan pakai budget yang yang per campaign yang diatur. Ini budget buat sebulan, budget buat 3 bulan gitu, enggak. Kalau bisa per hari aja karena ini adjustable banget gitu. Nah, ini cara nambahinnya adalah 800.000 ditambah 20%. Jadi 960.000. Dah 960.000. Dah kayak gitu. Cara nambahin budget cuma kayak gitu aja. Itu rekomendasi dari Facebook. Angkanya harus 20%. Supaya apa? Supaya ini yang udah aktif nggak jadi learning phase lagi. Learning phase itu kayak gimana sih? Oh, kebetulan saya harusnya ada contohnya sih di sini. Learning phase itu, kecuali kalau ini iklan udah pada aktif ya, udah dapat, ini dia pengayaan data. Dia belum memenuhi kuota nih, masih cuma dapat 16 purchase, harusnya tuh sekitar 50. Nah itu tuh dia bakal turun lagi kalau misalnya salah naikin budget. Jadi jangan sampai salah. Rekomendasinya adalah 20%. Nah itulah kurang lebih. Terus, udah ternyata wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini berarti yang saya sharing. Terima kasih. Oke, boleh ya teman-teman dikasih dulu reaction-nya, applause virtualnya buat Mas Agai. Menarik banget nih, tadi kita dikasih tahu banyak poin-poin yang perlu diperhatiin dalam membuat iklan. Bisa dari porsi budgetnya, untuk awareness dan juga conversion ternyata harus kita bedain gitu ya Mas berarti. Oh iya, tentu harus. Terus
Lalu juga jeniskan image atau carousel atau video. Dan juga tentunya kontennya sendiri itu bermacam-macam ya, ada yang kontennya useful, ada yang atraktif, ada engagement, dan juga recommend. Nah, semoga di sini para peserta bisa langsung praktek nih ya, karena udah dapat nih poin-poinnya. Oke, sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, sorry. Kita bisa langsung ke sesi tanya-jawab, dan teman-teman boleh raise hand kalau langsung ada pertanyaan. Dan ini juga udah ada ya, yang pertama dari akunnya Ubi Official, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Halo? Halo. Iya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Iya, Pak, mau tanya, saya kan Ubi dari Pekalongan. Mau tanya kan masalah digital marketing ya? Ya. Halo? Halo. Ya, itu kan digital marketing ya. Pak, caranya kan untuk pemasaran digital marketing itu biar banyak reviewnya gimana Pak? Dari saya Pak. Biar banyak review. Ini untuk placement apa dulu nih? Tergantung penjualan Pak. Shopee kan suka ada review bintang 5, komen dan segala macam. Maksudnya buat yang seperti itu gitu? Iya. Oh, oke. Iya Pak. Kalau untuk review itu sebenarnya itu adalah proses paling akhir ya kan. Jadi review itu baru terjadi setelah kita jualan, barang kita kirim sampai ke mereka. Mereka puas atau tidak, itulah yang akan jadi review gitu. Tapi yang jadi review itu sebenarnya nggak cuman kualitas produksi, tapi biasanya juga pelayanan dari admin, dari customer service itu juga jadi review, suka dipuji, suka segala macam lah gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan review yang baik dan review yang banyak, itu yang harus ditekankan adalah ini, namanya komunikasi sama customer itu loh, CRM, Customer Relationship Management-nya gitu. Jadi gimana caranya kita berinteraksi sama audiens gitu kan, itu enak apa enggak tuh interaksinya sama mereka, terus gimana juga kita punya produk ya gitu. Nah itu bakal mempengaruhi ke review. Jadi kalau saya boleh rekomendasiin, ada buku yang bagus untuk ngebahas tentang itu, namanya Unselling gitu. Jadi di situ ngebahas 3 pulse. Pulse 1 adalah pulse industri, itu bentukannya adalah produk yang memuaskan atau tidak. Pulse kedua adalah pulse company. Nah itu tuh di situ CRM tuh, pelayanan dan segala macam. Apakah itu bisa membentuk hubungan yang baik dengan audiens gitu? Karena nggak cuma balik lagi ke produk, tapi juga pelayanan memuaskan yang bisa menumbuhkan experience, itu bisa jadi review gitu. Nah, pulse ketiga adalah marketing. Ya gimana caranya kita spread kita punya bisnis se-broad match mungkin supaya menguntungkan. Udah gitu sih paling. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Iya, semoga udah cukup menjawab ya. Nah, oke, kita bisa ke next penanya berikutnya. Ada yang udah raise hand juga ini dengan Pak Sendiriawan. Halo Pak Sandi, suaranya belum kedengeran Pak. Iya, belum terdengar Pak. Selamat siang Pak, udah dengar belum ya? Iya, sudah terdengar. Boleh silahkan Pak langsung pertanyaannya. Selamat siang Pak Bayaki. Saya mau cerita dulu sebelumnya Pak. Saya kan bisnis di bidang furniture ya. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan itu, saya beberapa kali udah pernah nyoba-nyoba sih Pak, karena emang baru belajar juga kan, belajar sendiri itu mengenai FB Ads. Itu beberapa kali itu boncos semua Pak. Oke. Semua ada kayak nggak ngaruh ya, paling cuma ada yang nanya 1-2 doang. Itu ya nggak ada engagement lah kalau menurut saya lah. Itu kira-kira pertama kali yang harus saya lakukan itu apa dulu ya Pak? Kalau misalnya saya udah nyoba terus ternyata boncos lah, itu yang pertama kali saya koreksi itu apanya dulu gitu. Mungkin bisa dijawab Pak. Ini terima kasih. Jawab, saya izin share screen lagi ya. Ya, boleh Pak. Saya share screen lagi ya. Jadi
Oke, furniture. Furniture tuh barang nggak murah ya, agak mahal. Ini kurang lebih bisa saya samain sama ini nih, platform trading. Ini sama, nggak murah. Angka transaksinya langsung minimal 100 juta, nggak mungkin di bawah itu. Gitu. Jadi, kalau cara saya untuk menyikapi sesuatu yang mahal, saya nggak akan langsung itu ke purchase, karena gimana ya, butuh budget yang mahal juga, pasti. Nah, jadi gimana cara untuk optimasinya supaya nggak boncos gitu? Ya tentunya kita bisa ngandelin yang namanya leads ya gitu. Leads itu apa sih? Leads itu jadi kita bisa pasang pixel di web. Nih misalnya gini, ini webnya nih di max.co.id. Ya. Nah ini kita pasang pixelnya tuh di sini, di halaman ini. Mereka isi data, gitu kan? Datanya masuk ke kita, itu bakal jadi leads. Nah, ini berapa leads sih yang saya dapetin selama 30 hari terakhir? Oh, saya dapat 333 leads. Nah, berarti saya punya 333 prospek, gitu kan. Habis ini saya pakai tools beda. Saya nggak pakai ini. Saya pakai Mailchimp. Jadi, saya sering buat email marketing ke list-list ini gitu. Entah di situ ngasih edukasi, ngasih apa gitu. Buat nge-recall aja. Hey, kamu pernah engage loh ke platform kita gitu. Ayolah coba lihat lagi. Ayolah ini kesempatan baru di sini yang kayak gitu. Mungkin kalau buat furniture ya gitu, itu salah satunya juga bisa tuh kayak gitu karena kan nggak murah ya beli sofa gitu kan. Atau bisa juga pakai, udah jualan di marketplace belum? Udah. Nah, untuk jualan di marketplace itu sebenarnya jangan nanggung-nanggung. Contoh kayak tadi saya bilang lagi Shopee gitu. Jadi di Shopee itu bisa yang namanya CPAS. Ini contoh CPAS itu kayak gini lah. Ini masih dashboard yang sama ya. Cuman dia pixelnya beda. Pixelnya ini dapat pixelnya dari Shopee. Makanya ini banyak hasilnya itu dilihat kosong karena punya Shopee bukan punya kita. Tapi kalau kita klik ini kelihatan pembelian aplikasi seluler ada 72 orang, penambahan ke keranjang 895. Nah, ini nih pixelnya kebuka nih ke kita gitu. Nah, gunanya buat apa? Gunanya buat jadi campaign yang kita lakuin nih, semua buat orang visit nih, visit aja dulu ke Mas punya toko di Shopee gitu misalnya. Kan nanti mereka ngelihat produk, ada yang iseng masukin ke keranjang gitu karena gue pengen nih cuman ntar dah gue ada duit gitu kan. Nah, itu kan yang sebenarnya pengen nih tapi ntar dah tunggu ada duit. Pas ada duit itu kalau kita nge-recall mereka saat itu tepat, mereka beli gitu jadi purchase. Nah, itu tuh kesempatan kayak gitu. Bisa aja gitu di situ. Nah, itu makanya rekomendasinya kalau memang udah marketplace jangan tanggung-tanggung, masuk Shopee Mall gitu dan langsung aktifin CPAS-nya supaya bisa retarget lagi orang-orang yang masuk ke toko tersebut gitu. Nah, kalau secara campaign dan segala macam, ya itu yang tadi basicnya kalau berkonten di digital itu harus yang atraktif, kayak gimana supaya orang tertarik. Terus harus ada yang engagementnya juga gimana gitu supaya ada subscriber. Terus juga useful-nya apa gitu di situ. Yang kayak gitu sih. Dan lebih bagus lagi kalau punya strategi yang sebenarnya itu cocok sama kondisi-kondisi gitu. Apalagi kondisi kayak sekarang ya, gitu kan kondisi orang susah semua. Misalnya gini, kalau misalnya kita mau coba-coba lah gitu, usaha aja dulu lah, atau dia bisa apa enggak gitu kan. Cuman kan yang penting udah usaha. Oke, di sini kan orang punya kebutuhan. Secara psychological needs aja, orang lagi susah nih sekarang nih di masa pandemi gitu kan. Nah berarti kalau buat beli sofa gitu misalnya, ya kali bikin pride-pridean orang gimana ya, ini harganya juga yang B aja kok, cuman kebutuhan juga gitu balik lagi. Ya udah kita coba pakai safety needs deh gitu. Maksudnya jangan safety, sorry, belonging and love lah gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya bikin campaign yang nih beli sofa, nanti uangnya kita kasih ke orang-orang yang susah di masa pandemi ini, support yuk gitu. Nah itu kan ada tuh orang-orang yang punya dasar kebutuhan kayak gini, belonging and love tuh. Nah itu bisa dicoba untuk isi campaign. Jadi ya memang harus kreatif lah gitu. Dan bismillah lah bisa pasti. Gitu aja sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Boleh nggak Pak?
Oh ya, Boleh, silahkan Pak Sendi. Oke, kita harus kreatif lagi untuk mengiklankan. Nah itu untuk semacam furniture itu ada perlakuan khusus nggak Pak buat pemasarannya? Kalau misalnya tadi kan ada contoh Bapak sama Rockers tadi gitu kan. Nah itu kalau untuk furniture sendiri kira-kira ada gambaran nggak Pak? Apa ide itu mungkin? gambaran nih, misalnya nih, furniture. Kalau gambaran saya ya, Ya. saya contoh doang nih. Ya. Ya, jadi kalau saya mikirnya furniture yang beli, kalau nggak pasutri baru nikah gitu kan. Nah, kita incer lah pasutri baru nikah lah. Terus umur mereka kira-kira berapa sekarang gitu. Nah, itu yang jadi target iklan pertama. Berarti kalau yang tadinya target iklan tuh optimal 21 gitu ya, 21 ke atas, kita pikirin aja kira-kira orang nikah udah mulai 25 ke atas lah gitu. Naikin lagi jadi 25 ke atas target iklan gitu ya. Nah, isi kampanyenya gitu kan. Isi kampanyenya tuh biasanya mereka tuh suka apa sih? Nah, itu sebenarnya gini sih. Kita nggak pernah tahu mereka suka apa, nggak pernah tahu. Tapi kalau saya sih lebih suka nekat sebenarnya. Mendingan ini kedenger sama orang banyak daripada saya coba sedikit-sedikit tapi nggak jadi apa-apa dan ujung-ujungnya malah boncos gitu. Mendingan high risk high return. Nah, gimana caranya gitu? Ya udah, kalau misalnya mau pakai influencer, jangan lupa dicek. Ada yang namanya social blade gitu yang gratis bisa dipakai. Sorry, izin lagi share screen. Nih contoh kayak gini nih. Ini social blade, alat untuk mengukur kekuatan influencer. Semua pasti beberapa orang banyak tahu Dara Arafah gitu ya. Dilihatnya sih bagus gitu. Tapi apakah untuk kebutuhan sekarang lagi bagus? Oh ternyata tidak. Regenerasinya sedang buruk gitu. Kalau bayarnya mahal dan harganya, contoh harganya sama kayak Jeffrey Nicole, tapi Jeffrey Nicole lagi bagus, mending pilih Jeffrey Nicole. Jadi produknya nanti bakal kelihatan orang. Nah terus gimana cara bikin campaign kreatifnya gitu? Ya sebenarnya sih sesimpel Jeffrey Nicole gitu, duduk di sofa nyaman, sama ada bercanda-bercandanya dikit biar orang kena, itu sih asik sih buat digital yang kayak gitu. Ngapain kayak dia di sofa, suruh gulat kayak apa gimana, justru semakin unik, semakin jadi perhatian gitu. Gitu sih, kalau saya jadi penjual sofa. Oke, semoga menjawab ya Pak Sendi jawabannya dari Mas Agai. Yang menarik banget tuh tadi. Emang sih harus kasih konten iklan yang orang-orang tuh bisa relate ya. Jadi kayak gitu lihat iklan itu, oh iya ya ternyata kayak gitu ya, relate banget nih sama gua gitu misalnya. Iya betul. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi Mas Agai dari sesi YouTube live sharing kita. Pertanyaannya, menurut Mas Agai, karena ada istilah sharing-sharing dulu dan selling-selling kemudian, jadi bagaimana tolak ukur kita untuk sharing-sharing needs dari produk kita ke audiens melalui sosmed, sehingga dapat di-convert menjadi sales? Gimana tolak ukur sharing-sharingnya itu, supaya bisa jadi convert ke penjualan gitu sih. Oh, maksudnya dia ini sharing campaign gitu ya? Apa yang di-sharingkan gitu sih. Yang di-sharing, kalau tergantung produknya ya. Ini kalau misalnya kayak gini, kayak produknya, ya oke kita ngomongin lagi yang saya kerjain kaos lah, kalau yang di sini. Kaos itu ya interestnya anak muda lah gitu kan. Sebenarnya interest anak muda, apa yang mereka sukain, dan siapa driversnya, sebenarnya itu sih yang dibawa gitu. Kalau ngomongin kadang sharing-sharing doang, tapi kita secara polos sharing-sharing gitu, anak muda siapa yang peduli gitu sama sharing-sharing. Nah kan harus dipancing, harus dikemas gitu. Sharingnya ini harus dikemas dengan sesuatu yang menarik, jangan polos gitu. Harus kreatif, balik lagi. Nah itu setelah udah kena sharing-sharingnya tadi gitu, ya itu mungkin aja bakal jadi konversi gitu. Tapi yang jelas gimana caranya sharing-sharing itu bisa konversi. Kalau mau pakai Facebook Ads kayak tadi aja gitu ya, jadikanlah mereka engagement minimal ke Instagram gitu. Jadi atau video, jadi video juga bisa nanti dimanfaatin audiens yang udah nonton
mungkin 50%, 75%, atau bahkan nonton 100% untuk kita retarget kembali gitu. Yang penting tuh sharing-sharing, tapi sharingnya nih bikin interest nggak, bikin desire nggak? Kan seperti bahasan Mas Gradi sebelumnya kan, AIDA. Emang AIDA kemana-mana, nggak ada lagi selain AIDA gitu. Tetap harus menghasilkan sesuatu yang bikin orang udah aware, orang interest, terus orang desire. Jadi jangan biasa aja. Nah, gitu sih. Oke. Ya, harusnya udah cukup menjawab sih, karena ya balik lagi kita harus tahu sih goal dari apa yang mau di-sharingkan dan apa yang kita jual gitu sih, supaya relate. Yeah. Nah, kayaknya itu udah pertanyaan terakhir kita hari ini. Thank you banget untuk Mas Aga yang udah sharing. Dan kita juga udah belajar banyak banget dari Mas Gradi juga tadi. Boleh sekali lagi dong virtual applause-nya dong teman-teman buat kedua pembicara kita. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi yang gak kalah seru juga, yaitu kita bakal ada games. Nah, game yang akan kita mainkan ini adalah namanya Quizzy. Nah, teman-teman panitia boleh mungkin ya bantu di-share link-nya di kolom chat, supaya kita bisa main games bersama, gitu. Oke. Bisa langsung ke sorry tadi screen-nya bisa langsung ke joinmyquiz.com, terus kita masukin enter join code-nya 827130. Yuk teman-teman join di joinmyquiz.com dan masukin kodenya supaya kita bisa mulai quiz kita hari ini. Oh ya, sama nanti juga akan diminta masukin nama. Kalau bisa pada pakai nama yang sesuai sama Zoom meeting ini ya, jangan pakai nama samaran. Jadi nanti kalau misalnya memang menang, kita bisa kontak pemenangnya. Kita tunggu semenit lagi ya. Ayo teman-teman join.
Oke, udah lumayan rame nih ya. Bisa aja kita langsung mulai aja kali ya. Yuk kita start quiz ya. Oke, udah beres kayaknya nih ya kuisnya. Nah, pemenangnya nih yang peringkat pertama dengan Michelle ya. Nanti bakal kita kontak dari pihak panitia untuk dengan skor kuis yang tertinggi. Oke, kita bisa next ke sesi berikutnya. Saya pengen minta bantuan ke teman-teman nih untuk bantu isi survei dari acara kita hari ini. Nggak lama sih isi survei, paling 5 menit aja. Mungkin dari panitia boleh bantu untuk share link-nya ya di kolom chat. Yuk, untuk surveinya yuk teman-teman.
Oke. Udah ada linknya di kolom chat. Mungkin peserta boleh bantu untuk isi juga buat bahan review panitia dari tim juga. Oke. Ayo teman-teman, jangan lupa diisi surveinya. Dan jangan pada cabut dulu ya, karena habis ini kita masih ada pengumuman untuk 2 penanya terbaik. Dan juga pengumuman nilai post-test tertinggi yang kemarin ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, dan isi surveinya dulu, baru habis itu kita akan pengumuman pemenang, dan baru foto bersama. Oke, teman-teman diingetin lagi ya, 2 menit lagi deh kita tutup untuk surveinya dan bakal lanjut ke pengumuman pemenang. Ini saya lagi ngeliatin nama-nama pemenangnya juga nih, jadi nggak sabar pengen ngumumin.
Oke, mungkin cukup kali ya untuk waktu surveinya. Nah, kita sekarang lanjut ke saat yang dinanti-nanti nih untuk pengumuman pemenang. Untuk yang pertama, dari hasil post-test yang kemarin, pemenangnya dengan nilai tertinggi adalah atas nama Cindy. Itu emailnya cindylo91@gmail.com. Nanti kita akan, panitia akan bantu kontak. Kemudian untuk penanya terbaik hari ini, ada pemenangnya, ada yang pertama untuk Pak Agustinus, dan yang kedua ada dengan Pak Aditya. Nanti akan dibantu kontak dari panitia juga ya. Dan yang tadi yang sudah kita ketahui untuk pemenang kuis ada atas nama Michelle. Nanti kita akan kirimkan hadiahnya itu berupa saldo GoPay. Oke. Nah, untuk yang terakhir, saya akan ingatkan kembali untuk sertifikat itu akan dikirimkan ke email masing-masing untuk yang sudah mengikuti keseluruhan rangkaian acara GRITI, mulai dari webinar, mengerjakan post-test, dan mengikuti live sharing session hari ini. Jadi yang udah ikut webinar dan live sharing session, jangan lupa dikerjain ya post-testnya biar dapat sertifikat. Oke, untuk menutup acara hari ini, mungkin boleh kali ya kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh Bapak, Ibu, dan semua pesertanya kita nyalakan dulu kameranya. Dan jangan lupa berikan senyum terbaiknya ya. Mungkin dari panitia boleh bantu untuk komando. Mari semuanya, kamera dibuka dulu sebentar. Kita foto bersama dulu sebelum akhiri sesi hari ini. Untuk yang slide pertama, akan saya foto dalam waktu 3, 2, 1. Oke, kemudian ke slide yang kedua, akan difoto dalam waktu 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Acara saya kembalikan ke Kak Melisa. Oke. Baiklah, dengan sesi foto ini menandakan kita udah di penghujung acara nih. Saya sebagai moderator mewakili panitia GRITI mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari acara ini. Dengan ini saya tutup rangkaian webinar dan juga live sharing session dari Digital Marketing for Sustainable Growth. Optimalkan cuanmu dengan digital marketing. Sampai bertemu di kesempatan lainnya.